Max kecil mengagumi gadis bernama Anne. Meski merasa sedikit malu, Max nekat mengajak kenalan Anne. Perasaan suka antara keduanya tumbuh begitu cepat dari cinta monyet hingga berkembang menjadi cinta sejati. Sampai pada suatu hari, Max yang sudah tumbuh dewasa rupanya tidak ditakdirkan untuk menua bersama Anne. Kecelakaan yang membuat Anne tewas membuat Max harus mendekam dalam penjara pada usianya yang baru menginjak 19 tahun. Max sempat mendapat perlakuan buruk di dalam penjara, tapi untungnya dia merupakan seorang jutawan. Max membayar orang-orang berpengaruh di penjara agar dirinya tidak diganggu lagi. Bayangkan, sekali dibesuk oleh sang nenek, wanita tua tersebut menyelipkan uang sebanyak 3.600 euro. Akan tetapi meski para napi berpengaruh disogok dengan banyak uang, terkadang semua itu tidak bisa melindungi Max dari watak-watak idealis. Tetap saja, sesekali Max masih kena pukul tahanan lain. Max dihajar menggunakan kaos kaki berisi batu, kulitnya disobek dengan kaleng bekas, disundut rokok, bahkan ia pernah dimasukkan ke dalam mesin cuci. Sampai pada akhirnya, Max sudah terbiasa dengan rasa sakit. Saking terbiasanya, Max mulai menikmati dan termotivasi untuk menguatkan fisik sekaligus mental. Semua yang terjadi tidak pernah sia-sia. Sekarang Max berubah menjadi lelaki tangguh. Bayangkan, 15 pertarungan berhasil dia menangkan sampai akhirnya Max menjadi narapidana yang paling disegani di penjara ini. Karena dianggap sebagai napi berperilaku baik, banding yang Max ajukan diterima oleh hakim dan ia pun dibebaskan. Kebebasan Max bertepatan dengan kekacauan di dunia. Negara Cina sedang melakukan invasi besar-besaran ke negara tetangga. Aksi tersebut tentu saja memicu konflik antar bangsa. Ayah Max sudah menunggu di depan gerbang penjara untuk menjemput putranya. Max dipaksa untuk ikut sejumlah agenda ayahnya, dan ini berkaitan dengan situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ada risiko eskalasi militer ekstrim. Kau harus ikut ayah tinggal di bunker, ujar pria yang bernama Rafael tersebut. Ya sudahlah, daripada jadi anak durhaka, Max ikut dengan ayahnya. Sedikit informasi tentang bunker. Ketika dunia sedang terjadi perang, sebuah perusahaan menyediakan bunker bagi para jutawan untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari perang. Kebetulan keluarga Max sudah membeli tempat persembunyian tersebut. Una cavidad preexistente donde descubrirán que la seguridad no está reñida con el. Acompáñenme. Bunker ini tidak sekecil bayangan kita, areanya seluas 20.000 meter persegi, serta tersedia fasilitas udara dan air bersih. Tak hanya itu, ada juga area bermain anak, view di jendela bisa diubah, dan semua aksesnya menggunakan kecanggihan elektronik. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Ibu dan nenek Max sudah lebih dulu berada di tempat ini. Sebagai informasi, semua penghuni di sini diberikan seragam khusus. Yang baju biru adalah penghuni, sementara baju oranye pelayan. Saat jam makan siang, Max bertemu dengan Guillermo Falcon. Siapa dia? Dia adalah ayah Anne. Max menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat Falcon kehilangan putrinya. Ya, Falcon mau memaafkan Max. Selain itu, Falcon juga mengenalkan istri barunya yang lebih menarik dari istri sebelumnya kepada Max. Selesai makan siang, Falcon mengungkapkan kepada istrinya kalau sebenarnya dia masih menyimpan kekesalan terhadap Max. Putri kedua Falcon, Asia, mengungkapkan secara terus terang ketidaksukaannya terhadap Max. Meski demikian, Max tidak marah, dia tetap tenang, meyakinkan Asia bahwa dirinya tidak seburuk yang disangka. Lebih lanjut, Max menyerahkan ponsel mendiang Anne kepada Asia, hanya sekedar sebagai pengobat rindu. Estoy grabando un documento para la posteridad. Vamos a ver si reacciona al tratamiento. ¿Has sonreído? Lo peor que me ha pasado. Dime, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está? ¿Se fue a tomar algo? No sé. La cúpula es el lugar más seguro. Kalian lihat apa yang terjadi barusan. Bunker yang digadang-gadang sebagai tempat paling aman dan nyaman seketika berubah jadi petaka. Apa penyebabnya?
Bos bunker, Minerva, menyampaikan pengumuman penting kepada seluruh warga, markas NATO menjadi target serangan nuklir. Ledakan yang dirasakan di tempat ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. PBB mengajukan gencatan senjata kepada seluruh pihak yang bertikai tiba-tiba. Tidak ada kata selain sabar dalam menghadapi situasi darurat seperti ini. Di tengah kekacauan yang terjadi, Rafa mengungkapkan bahwa dirinya lah yang menyuruh Max kabur dari lokasi kecelakaan. Rafa mengaku menyesal telah mendidik putranya menjadi seorang pembohong. Selama persidangan berlangsung, Rafa terus membatin atau merasa bersalah. Minerva mengutus anak buahnya untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam bunker. Radiasi radioaktif bertebaran di luar bunker, satu mayat ditemukan hangus. Minerva memerintahkan anak buahnya yang lain agar menyelesaikan masalah dengan cepat, lalu segera kembali ke dalam bunker. Cerramos compuerta. Hay ráfagas de aire caliente. Hay un coche quemado en el puente. Víctimas carbonizadas. ...77 grados, temperatura crítica. No podéis exponeros más tiempo a la radiación. Abriendo compuerta. Repito, está quemado. Seperti yang kalian lihat, situasi di luar sangat pelik. Mulai sekarang, kita semua harus tetap berada di dalam bunker, tegas Minerva kepada seluruh penghuni. Selain itu, Minerva menemui timnya, dan sial, semua ini hanyalah rekayasa. Minerva dan tim sengaja membuat kekacauan. Entah apa motivasinya, yang pasti para penghuni percaya dengan kekacauan tersebut dan merasa takut setengah mati. Jadi ada oknum jahat yang sengaja membuat kekacauan ini. Tujuannya, apalagi selain mengambil untung dari para bilioner. Mulai dari konflik hingga perang sengaja mereka buat sedemikian rupa. Menyedihkan, skenario yang dibuat oleh elit global membuat para bilioner ini tampak seperti pengungsi bencana alam. Asia yang melanjutkan nonton video mendiang Anne tiba-tiba mendengar suara yang tidak jauh dari tempatnya berada saat ini. Pas diperiksa, ternyata ada orang yang mengakhiri segalanya. ¿Hola? ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡La tenemos! Syukurlah, meski jantungnya sempat berhenti, tapi wanita ini bisa diselamatkan. Terdengar pengumuman via pengeras suara, Minerva menyampaikan kepada semua penghuni bahwa mereka sudah boleh kembali ke ruang masing-masing, karena gempa susulan tidak akan terjadi lagi. Raffi yang merasa hidup sebelumnya kaya raya tidak mau makan prasmanan. Dia lebih suka makanan dihidangkan agar lebih eksklusif. Berhubung di sini tidak disediakan fasilitas seperti itu, Rafael nekat melanggar aturan, menyantap makanan milik warga sebelum dihidangkan. Petugas pun terpaksa melumpuhkannya, dan Max sebagai anak merasa tidak terima. Uno. Servido. Tranquilo. Deja que se vaya. Vámonos, papá. Istri Falcon, Mimi, didatangi petugas, ditanyakan soal golongan darah, kemudian wanita cantik ini pun dibawa. Asia protes mengapa ibu tirinya dibawa. Max yang melihat aksi tersebut diam-diam membuntuti. Di ruang medis, tidak hanya Mimi yang memiliki golongan darah AB, melainkan ada beberapa orang di sini punya jenis darah yang sama. Menurut informasi dari petugas medis, darah mereka dibutuhkan untuk ditransfusi ke tubuh tenaga medis yang sebelumnya memperbaiki sinyal dan listrik di bunker. Lagi-lagi, semua itu hanyalah sandiwara. Orang-orang yang dikumpulkan di ruang medis sengaja dibawa ke sini untuk menyebarkan ketakutan. Di ruangan ini, ada pemandangan orang-orang sekarat. Cara ini terbukti berhasil. Mimi langsung tampak ketakutan setelah melihat orang sekarat di ruangan ini akibat radiasi. ¡Vamos a inducirlo coma!
de punta. No. Di sebuah ruangan tampak satu kru dalam keadaan cemas. Minerva mendatanginya, meyakinkan kalau semua ini akan baik-baik saja. Diketahui wanita tersebut merasa berdosa karena telah bersekongkol menyebarkan kepanikan terhadap warga bunker. Sekali lagi Minerva meyakinkan kalau kepanikan tersebut wajar dan pasti akan terbiasa menghadapinya. Khawatir wanita yang berprofesi dokter ini membocorkan rencana busuk Minerva, kemudian dia pun terpaksa dilenyapkan. Sedikit informasi yang perlu kalian ketahui, Guillermo Falcon bukan orang sembarangan. Falcon adalah selebriti papan atas dengan total kekayaan 3,7 miliar dolar dan semua fasilitas tersebut diwarisi dari sang kakek. 48 años. Cuando nació ya era un bebé rico. Millones de dólares en acciones del grupo Falcon. El holding se amplió con diferentes filiales en el sector de... Profil Falcon tersebut dijelaskan oleh sekelompok orang yang sekarang sudah berhasil mewujudkan proyek impian mereka. Ya, mereka adalah Minerva bersama timnya yang di masa ini kita lihat bertugas di bunker. Kebetulan Falcon memang menjadi salah satu target mereka. Satu yang menjadi poin positif dari rencana kelompok ini, yaitu ingin membuat semua orang kaya tidak lagi menjadi kaya dan yang miskin tidak selamanya miskin. Semua juga membutuhkan regenerasi, bukan? Sedikit muncul perdebatan dalam kelompok Minerva soal kematian salah seorang rekan mereka. Garcia ngotot minta CCTV ditayangkan, pas dilihat tampaknya Minerva sudah berhasil memodifikasi tayangan tersebut. Semua warga diminta merapat ke aula atau yang mereka sebut dengan kubah karena Minerva punya informasi penting yang harus disampaikan soal wanita yang tewas kemarin bernama Giulia Baldini. Minerva menyampaikan kepada semua warga kalau Giulia depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam sesi kali ini, Minerva juga menindak permasalahan yang dilakukan Max dan Rafa tempo hari. Falcon mengatakan kalau dirinya sering terkena serangan panik dan hanya kenangannya bersama Anne lah yang mampu menyembuhkan. Dia akan sangat bahagia jika memiliki satu benda milik mendiang Anne. Asia yang mendengarkan cerita tersebut merasa menyesal karena telah membuang gelang milik kakaknya. Sekarang dia berencana masuk ke tempat pembuangan akhir di bunker. Sedikit membahas soal bunker, sedari lama Minerva dan tim telah menyiapkan cara antisipasi agar kerabat penghuni tidak bisa menghubungi mereka via ponsel. Semua perangkat komunikasi penghuni disimpan di tempat khusus dan telah disambungkan dengan pesan suara otomatis dan manual. Siapapun yang menelepon pasti akan tersambung dengan pesan suara palsu. Asia berhasil membujuk staf untuk membawanya masuk ke tempat pembuangan akhir. Kebetulan mereka sampai pada menit-menit terakhir sebelum sampah dipadatkan. Asia langsung buru-buru mencari gelang mendiang Anne. Asia, han conectado. Cuidado. Venga, vámonos aquí. Voy. Corre. Ya. Voy. Vamos, voy. Corre. Petugas tahu kalau Asia mengantongi ponsel milik Anne. Sekali lagi, sebagai pengingat, di dalam bunker dilarang keras membawa ponsel karena sudah disediakan tempat khusus. Tapi tak mengapa, ternyata petugas ini bisa diajak kompromi. Saat ini Minerva sedang dirundung rasa menyesal sekaligus bersalah atas kematian Giulia karena dulunya kedua wanita ini merupakan sahabat karib selama 20 tahun. Zero dipanggil Minerva untuk bicara. Pria berkacamata ini mengaku kalau dirinya tidak sengaja mendorong Giulia murni karena refleks. Meski demikian, baru diketahui kalau Zero ternyata penderita agorafobia atau sosiopat. Tapi sekarang dirinya mengaku penyakit tersebut sudah berangsur sembuh. Selanjutnya, Minerva meminta Zero untuk menampilkan hologram Giulia, hanya sekedar sebagai pengobat rindu. Max didatangi petugas, keduanya terlibat cekcok soal senjata kejut, taser. Max tidak keberatan memberikan taser, asal petugas mau bertanding basket melawannya. Alih-alih bertanding sportif, kedua lelaki tersebut malah baku pukul, dan petugas bernama Yaku inilah yang memulai. Escucha esto con atención.
hija? Ya. Por favor. Vamos. Max tidak merasa bangga dengan kemenangannya, malah justru ia merasa cemas, takut kalau sampai Yako meninggal dunia. Sementara itu, Yako sendiri memang nyaris tewas seandainya alat pengejut jantung tidak digunakan. Bayangkan, jantung petugas muda ini sempat berhenti akibat dihajar oleh Max. Sementara itu, Max sendiri mengalami tulang bahu bergeser, belum sempat diperbaiki oleh Asia. Minerva datang menjemput Putri Falcon tersebut untuk dimintai bantuan. Asia dibawa ke ruang medis untuk memeriksa kondisi Yako. Tampaknya wanita berambut merah ini punya bekal ilmu medis yang qualified. Hanya sekali suntikan, detak jantung Yako berangsur normal dan petugas muda ini pun berhasil diselamatkan. Di ruang staf, rekan bisnis Falcon terus-menerus menghubungi ponsel selebriti papan atas tersebut. Pas petugas membuka pesan videonya, rekan bisnis Falcon mengatakan kalau dia memiliki berita penting yang harus diberitahu. Llámame. Minerva menemui Max dan menjelaskan kondisi Yako. Sepertinya Max akan diberi sanksi tegas oleh Ratu Bunker tersebut. Taser yang sempat jadi bahan rebutan diambil oleh Minerva. Petugas membawa sejumlah orang ke ruang terendah di dalam bunker. Warga di sini diminta secara sukarela untuk membangun komunikasi dengan orang-orang di luar bunker menggunakan sinyal darurat. Apakah ini bagian dari skenario Minerva juga? Tak lama kemudian, Ibu Max mendengar suara balasan dari radio miliknya. Petugas yang memantau dari CCTV merasa bingung karena radio tersebut sama sekali tidak terkoneksi ke channel frekuensi luar. Ibu dan nenek Max sampai memanggil seorang warga lainnya untuk mendengar suara balasan tersebut. Mimi sedang bicara berdua dengan nenek Max. Tiba-tiba dia mendengar suara balasan dari radio yang meminta pertolongan. Petugas langsung dipanggil untuk memeriksa panggilan tersebut. Ada pesawat yang ingin melakukan pendaratan darurat karena nyaris kehabisan bahan bakar. Adegan ini sangat serius dan meyakinkan, bahkan kita tidak mengira semua ini hanyalah skenario busuk Minerva. Creo que hay una carga de dramatismo espiritual. The carrier, you will be shot down. Please consider the situation. We're losing Gandhi. Permission denied. Hay que tenerlos entretenidos con el drama del fin del mundo. Asia mengobati luka Max. Dari tatapan wanita ini, sepertinya dia punya rasa suka kepada Max. Maklum saja, Asia sudah terlalu lama sendiri. Sebenarnya salah satu alasan ponsel Anne dibuang karena dirinya timbul sedikit rasa cemburu melihat kemesraan Max dengan Anne. Rekan bisnis Falcon sepertinya sangat serius ingin bicara dan bertemu dengannya. Bahkan tidak lama lagi dia akan terbang ke Manila untuk menemui Falcon. Mungkin kalian belum tahu, staf di bunker mengabarkan kepada semua rekan Falcon kalau miliarder tersebut sedang liburan ke Manila. Untuk mengatasi masalah ini, Minerva dan tim sedang menyiapkan hologram yang sama persis seperti rupa Falcon. Cara tersebut tampaknya berhasil sebab sebagaimana kita lihat, tampak Falcon sedang menjawab panggilan rekan bisnisnya yang bernama Waldo tersebut. Padahal informasi yang diberikan Waldo sangat menguntungkan untuk urusan bisnis, akan tetapi hologram Falcon telah diprogram untuk menolak secara halus menggunakan empati orang lain. Jadi misalnya Falcon menolak hadir ke undangan dengan alasan pribadi yang menyedihkan. Sedikit profil tentang Minerva, rupanya sedari remaja wanita ini sudah bisa melihat peluang bisnis besar, seperti Project Bunker yang sedang dijalankan sekarang. Pengalaman dan nilai akademis Minerva bukan kaleng-kaleng, bahkan dia sempat menjabat sebagai kepala di sejumlah proyek-proyek strategis negara. Minerva dibantu stafnya sedang mencari tahu proyek yang dikerjakan oleh Falcon Group. Ketika ditelusuri, muncul nama BJ3 sebagai proyek utama. Penelusuran soal BJ3 masih terus dilakukan hingga akhirnya sedikit mendapat petunjuk kalau BJ tersebut merupakan nama kuda kesayangan mendiang Anne. Sebenarnya urusan proyek tidak seberapa penting karena informasi BJ3 sengaja dicari hanya untuk membuat obrolan Falcon hologram dengan Waldo, jadi terasa nyambung. Rasanya aneh bukan jika Falcon tidak paham soal proyek yang dikerjakan. Sementara itu, Falcon sekarang sedang menikmati waktu bersama Rafa.
Dari tatap matanya, tampaknya Falcon sedang kesemsem dengan petugas wanita Ingrid. Minerva sendiri sengaja menugaskan Ingrid untuk melayani Falcon, kemudian mencari cara untuk mendapatkan kode kunci berangkas selebriti kaya raya tersebut. Tener que emplearte a fondo. Solo tenemos esta noche. Max sedang menyembuhkan mentalnya pasca menghajar petugas hingga babak belur. Tidak sengaja dirinya menemukan alat komunikasi milik Yako di lapangan basket. Minerva dan tim yang mengetahui hal tersebut langsung mengecilkan volume suara alat tersebut. Dari mulut Minerva terlontar sebuah kalimat, jangan sampai Max mendengar suara ayahnya dari benda itu. Sekarang kita semua pasti dibuat penasaran, apakah Rafa bersekongkol dengan Minerva dalam membuat Project Bunker? Tak lama kemudian, petugas datang dan minta alat komunikasi milik Yako. Max tidaklah bodoh, dia mulai curiga dengan tempat ini dan pasti akan dicari tahu lebih lanjut. Sedikit melihat keadaan Yako, petugas muda ini masih dalam penanganan Asia. Ya, Putri Falcon ini yang merupakan dokter muda masih akan terus menjalankan tugasnya sampai Yako pulih total. Semestinya Ingrid sebentar lagi berhasil membuat Falcon tidak sadarkan diri menggunakan minuman keras. Namun tiba-tiba semua berubah di luar rencana. Max mendatangi bar karena ingin join bersama ayahnya dan juga Falcon. Tampaknya kehadiran Max di sini membuat Falcon tidak nyaman karena mengingatkannya kepada Anne. Falcon langsung pergi meninggalkan bar. Itu berarti rencana Minerva malam ini gagal total. Ingrid berinisiatif menghampiri Falcon, mengajaknya ke kamar untuk melanjutkan percakapan sambil minum-minum santai. Sebagaimana kucing yang tidak pernah menolak ikan, Falcon pun langsung mengiyakan dengan semangat 45. Pasti kalian mengira Falcon berhasil dikelabui, bukan? Tidak semudah itu, sebab ibu Max yang sempat melihat Falcon masuk ke kamar Ingrid memberitahu Mimi. Tanpa berlama-lama, Mimi langsung berjalan ke kamar Ingrid, sementara Minerva yang mulai panik coba menghentikan lift yang dinaiki Mimi. Ingrid menggunakan teknik komunikasi terbaik yang ia punya untuk mencari tahu kode berangkas Falcon. Triknya sederhana, Falcon diajak main games tanya jawab. Kalau Falcon menang, pria tua ini dipersilahkan melakukan apa saja terhadap Ingrid, sampai akhirnya nomor kode berangkas disebutkan Falcon tapi tidak dicatat. Artinya Falcon menang dalam permainan ini dan berhak menagih hadiahnya kepada Ingrid. Akan tetapi, 10 langkah lagi Mimi sampai ke kamar mereka setelah berjuang keluar dari lift dan Mimi kecewa dan mengakhiri hubungannya dengan Falcon. Di tempat lain ada Rafa, a.k.a. Rafael, yang tampak sangat mesra dengan istrinya. No cuentas, no vale. Falcon masuk ke kamar Asia dan melihat putrinya tersebut sedang memegang ponsel Anne. Kebetulan Max ingin berkunjung ke kamar Asia. Begitu Falcon melihat Max bertamu, dia pun langsung marah. Tak terima Asia dicekoki perasaan sedih secara tidak langsung. Selain itu, kemarahan Falcon memuncak karena beberapa kali sempat memergoki Max sedang merayu Asia. Frida mendatangi Mimi dan coba menguatkannya. Semua ini omong kosong, karena Frida sendiri diam-diam bernafsu untuk memiliki Falcon dan Mimi tidak mengetahui hal tersebut. Sekarang Mimi stres berat dan butuh waktu sendiri. Sama seperti Mimi, Asia juga mengalami perasaan tidak enak. Semua itu berawal ketika Asia menemui Max. Si rambut merah ini seolah dapat tamparan keras dari Max lewat opininya. Secara garis besar, Asia kesepian dan berat rasanya melihat keromantisan hubungan orang lain. Waldo mendatangi rumah Falcon, tujuannya ke sini membuka berangkas milik si seleb tajir melintir tersebut. Nah, kalian tentu ingat dengan kode berangkas yang baru didapatkan oleh Minerva melalui Ingrid, bukan? Kode tersebut diminta oleh Waldo dan Minerva memberikannya melalui hologram Falcon. Ada ketidakcocokan pada saat jumlah angka disebutkan. Angka yang diminta Waldo ada 8, sementara menurut catatan Minerva, ia hanya memiliki 7. 0, 0. Pero un momento.
Angka ke-8 dengan mudah ditebak oleh Waldo karena nomor sandi brankas Falcon merupakan tanggal, bulan, dan tahun lahir Anne. Brankas terbuka, Minerva merayakan keberhasilannya bersama dengan tim. Tujuan Waldo membuka brankas hanya untuk mengambil dokumen, tidak lebih. Sementara itu, Minerva mendapatkan pin brankas untuk membuat Waldo percaya bahwa dirinya sedang berkomunikasi dengan Falcon. Selain itu, Minerva dan kawan-kawan pasti akan menikmati harta Falcon. Karena urusan yang begini, kalian pasti sudah tahu, bukan? 850 juta euro sudah di depan mata, saatnya membuat uang tersebut tidak terlacak. Sejak menemukan alat komunikasi milik petugas, Max dikacaukan dengan rasa penasaran. Ia merasa ada yang tidak beres dengan bunker, salah satu yang membuatnya curiga mengapa setiap ruangan di bunker ada CCTV, bahkan sampai area privasi. Selain itu, mengapa semua penghuni diberikan pelacak dan alat rekam yang melingkar di tangan mereka. Max berusaha keras melepas gelang tersebut, sampai akhirnya dia pun terhenti karena ayahnya masuk ke kamar. Max menemui Minerva dan menanyakan soal earpiece yang ia temukan, tapi bukan perihal tersebut yang dipermasalahkan Max, melainkan gelang yang ada di tangannya. Max curiga benda ini memiliki mikrofon, sehingga Minerva dan tim bisa mendengar semuanya. Lebih lanjut, Max juga mempermasalahkan soal semua kamera yang ada di bunker. Mendengar pertanyaan tersebut, Minerva menanggapinya dengan santai, seolah tidak ada yang mencurigakan dari bunker ini. Sementara Falcon sedang asyik berselingkuh dengan Frida, tampak Mimi sedang berada sendiri dalam kegalauannya hingga wanita ini terjatuh dari tangga dan pingsan. Petugas tahu apa yang menimpa Mimi, kemudian Asia langsung dibangunkan untuk meriksa keadaan ibu tirinya tersebut. Kalau diperhatikan, sejak Julia tidak ada, Asia sering diandalkan untuk menjadi dokter. Darah dan urin Mimi diambil untuk diperiksa menggunakan perangkat canggih yang ada di bunker, dan hasilnya gagal ginjal. Ya, karena stres, tampaknya Mimi terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Selain gagal ginjal, terdapat sejumlah penyakit yang menggerogoti fisik dan mental Mimi. Asia terus berjuang untuk menyembuhkan ibu tirinya ini. Falcon yang mendengar kabar tentang Mimi coba menjenguknya, namun tidak diizinkan oleh Asia. Khawatir bisa memperburuk keadaan. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan Mimi adalah dialisis, namun mesin tersebut tidak ada di bunker. Asia yang sedang mengalami galau memikirkan nasib Mimi ditarik Max ke dalam kamar mandi. Meski kita bukan saudara, tapi untuk hal ini arah pikiran kita pasti sama. Tapi tidak, bukan itu. Max menunjukkan tulisan yang berisi rencananya. Tidak jauh dari sini ada rumah sakit. Max berencana pergi ke sana karena dirinya curiga dengan sikap Minerva yang tidak mengizinkan satu warga pun keluar dari bunker untuk mengambil mesin dialisis di rumah sakit. Max sengaja menyampaikan rencananya menggunakan tulisan karena dia sadar percakapannya pasti akan didengarkan oleh petugas. Mereka membuat sandiwara supaya petugas mengira Max dan Asia sedang bermesraan dengan cara mengecup tangan sendiri dan mengutarakan kalimat-kalimat rayuan. Cara ini terbilang ampuh karena petugas percaya kalau kedua orang dewasa ini sedang melakukan adegan hangat. Sedikit cerita, meski adegan barusan hanya sandiwara, tapi Asia sepertinya baper beneran. Gimana nih Max? Asia kembali ke ruang medis. Ia cukup terkejut karena nenek Max berencana membawa Mimi ke unitnya, sekaligus menggeser posisi Asia sebagai dokter digantikan dengan Antonio, warga yang sempat menjadi dokter selama 11 tahun. Mimi sendiri selaku pasien tidak keberatan dengan permintaan tersebut. Max pergi menemui Rafa dan mengajak ayahnya tersebut untuk bicara bertiga dengan Asia. Tapi sebelum itu, Rafa menceritakan sepenggal cerita masa lalu di hari pemakaman Anne. Rafael yang merupakan teman karib dengan Falcon sedari lama, mengatakan kalau Max mabuk saat mengendarai mobil bersama Anne hingga terjadi kecelakaan. Parahnya lagi, Rafa menyuruh Max lari dari TKP agar tidak ditangkap polisi. Falcon marah mendengar kejujuran tersebut dan mengancam akan menghabisi nyawa Max. Atas semua yang terjadi antara Falcon dan Rafael, uniknya mereka masih berteman sampai sekarang. Max lanjut bertemu dengan Asia. Kali ini dia cukup pintar. Semua kamera di ruangan ditutup. Anak buah Minerva langsung menyampaikan keatasan mereka tentang aksi Max dan Asia. Selain menutup kamera, mereka berdua juga menyalakan speaker musik untuk membuat suara mereka tidak didengar oleh petugas. Gelang yang melingkar di pergelangan mereka juga ditutup lakban. Setelah semuanya aman, barulah Max dan Asia membahas soal rencana mereka. Situasi ini pun berhasil membuat kedua orang ini menjadi akrab.
Waldo sampai ke Bangkok, tidak jadi ke Filipina, berdasarkan petunjuk dari Falcon versi hologram. Dia langsung mendatangi perusahaan tempat dia akan menjalin kerjasama bisnis. Dari sini baru diketahui kalau Waldo ternyata direktur pelaksana di grup perusahaan milik Falcon. Setelah diperiksa, perusahaan ini tampak seperti perusahaan abal-abal. Waldo langsung menghubungi Falcon hologram dan menyampaikan kekesalannya. Asia dan Max mulai beraksi, sandiwara sebelumnya ditampilkan lagi. Barulah setelah semua dirasa aman, mereka langsung merusak dinding kamar mandi untuk jalan keluar dari bunker. Parecerá hay una oferta que mejora la nuestra. Tres. No claudiquemos. Quemos. ¿Pero qué pasa? Quemos. ¿Qué coño es Roxanne? Waldo hilang kontak dengan Falcon. Di akhir panggilan video, Waldo membaca kata Roxanne, nama perangkat AI yang ada di bunker meliputi CCTV dan piranti lain sebagainya. Waldo sudah tidak tahan di tempat ini dan ingin segera kembali ke Spanyol. Sementara itu, Minerva panik mengetahui Waldo pergi, padahal direktur ini sebentar lagi akan membeli 800 perusahaan sekaligus. Minerva coba menghubungi Waldo menggunakan hologram Falcon. Dia disuruh tetap tinggal di Bangkok dan membeli sejumlah perusahaan unicorn. Pokoknya kau turuti saja perintahku, ujar Falcon hologram. Max dan Asia coba mengalihkan perhatian petugas untuk mencuri suatu benda. Kacaunya, sandiwara yang dibuat Max berujung serius tatkala Yako mengaku sudah berbuat mesra dengan Frida. Jika tidak dilerai oleh Asia, pasti kedua pria ini sudah jual beli pukulan. Setelah itu, Max langsung menemui ibunya untuk mengkonfirmasi dan ia pun merasa sangat kecewa. Habían dinamitado toda mi existencia. Y ese fue el clic que le dio la vuelta a todo. Abrázame, por favor. Estoy aquí para abrazarte. Sekilas mari kita lihat kondisi Mimi. Sejak tinggal dengan Victoria, hidupnya banyak berubah. Sekarang Mimi sudah tidak stres dan tidak kecanduan obat-obatan terlarang gara-gara sering cekoki Victoria. Max tidak hanya kecewa karena ibunya bermesraan dengan petugas, melainkan ada hal lain yang membuatnya sakit hati. Max baru tahu kalau ibunya selama 28 tahun berselingkuh dengan Falcon. Masalah ini tanpa ragu diberitahu kepada sang ayah dan reaksinya terkejut bukan main. Setelah itu, Max dan Asia mulai kembali menjalankan rencana mereka. Kali ini mereka berdua melepas gelang identitas. Falcon mengunjungi Mimi dan terkejut melihat istrinya tersebut sedang dalam keadaan teler. Lanjut, Falcon mendatangi Rafa untuk mencurahkan isi hatinya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Rafa sedari tadi memang sudah geram dengan Falcon karena telah berhubungan dengan Frida. Setelah ngobrol singkat, Rafa berhasil meredam emosinya. Teko air panas diletakkan kembali, tidak jadi dihantam ke kepala Falcon. Setelah dari tempat Rafa, Falcon menemui Frida. Dia sudah mengetahui kalau Frida berhubungan dengan staf bunker. Falcon marah, merasa dikhianati. Tadinya dia ingin memberi pelajaran kepada Frida, tapi tampaknya pria tua ini gagal. Akhirnya Frida, Falcon, dan Rafa bertemu bertiga. Elegan dan cerdas, Rafael tidak mencaci maki kedua orang ini, melainkan membongkar aib lama Falcon, khususnya soal hubungan asmaranya. Secara garis besar, kehidupan rumah tangga dan kekecewaan yang dirasakan Falcon saat ini murni akibat ulahnya sendiri. Minerva dan tim sudah mengatur drama menarik untuk Waldo. Di restoran tempat Waldo makan, Minerva sudah menyiapkan seorang wanita Thailand mix Amerika berakting pura-pura sedih karena masalah keluarga. Singkat cerita, setelah berkenalan, Waldo ingin mengobati kesedihan wanita tersebut dengan menemaninya pesta. Saking serunya, Waldo sampai lupa diri karena menenggak sesuatu yang haram dan jumlahnya banyak. Asia meminta petugas datang ke unit Max karena air di wastafel mereka mampet. Begitu petugas tiba, Asia membuatnya lengah, lalu Max muncul dari belakang.
siento. Ahora te va a parecer más. Te lo contaré. Vale, cariño. Sekarang seragam milik petugas dikenakan oleh Asia untuk menyamar sekaligus menyelinap kemana saja. Kondisi Waldo semuanya dibuat kentang, mulai dari hasrat, nafsu, hingga jam istirahat. Waldo mendadak dihubungi oleh Falcon, disuruh pergi ke perusahaan klien. Dalam keadaan tidak fit benar, Waldo menandatangani sejumlah transaksi jual beli dan kerjasama. Lalu tiba-tiba semua ini sudah direncanakan dengan matang oleh Max, sebagaimana Minerva merencanakan semua aksi jahatnya. Max bahkan sudah menyiapkan peledak untuk mengacaukan situasi di bunker. Sementara itu, transaksi Waldo berhasil, Minerva dan rekan-rekannya bersorak gembira di ruang kerja mereka. Max memanfaatkan situasi kacau ini untuk bergerak menuju keluar bunker. Waktu mereka tidak lama, kacaunya lagi, Yako sudah mengetahui rencana Max dan Asia. Sedikit lagi Yako berhasil menangkap Asia. Untungnya wanita cantik ini berhasil sembunyi di balik aktingnya yang mumpuni. Semua itu tidak berlangsung lama karena Yako melihat ada sesuatu yang tidak beres. Vístete ahora mismo. Minerva mendapat kabar Mimi terkena serangan jantung. Sementara itu, Waldo yang baru saja lepas landas menyadari kalau dirinya telah dibohongi gadis Bangkok tadi malam. Bar yang dikunjungi semalam juga tidak ada dalam peta, termasuk soal tanda tangan bisnis. Karena Mimi serangan jantung, Asia jadi selamat. Dia diminta untuk meriksa kondisi ibu tirinya. Max sendiri sedang bergerak menjalankan rencananya. Satu petugas dilumpuhkan menggunakan jarum suntik. Tampaknya tinggal selangkah lagi Max berhasil keluar dari bunker. Asia kaget pas periksa tubuh Mimi terkandung banyak sekali morfin. Asia marah dan menyuruh semua orang keluar dari ruang ini. Setelah itu dia coba mengejutkan jantung Mimi, berharap wanita cantik ini kembali sadar. Waldo minta pesawat pribadinya putar haluan kembali ke Bangkok. Setelah landing, Waldo langsung pergi ke kantor perusahaan yang sebelumnya didatangi. Setibanya di sana, betapa bingungnya Waldo melihat kantor tersebut sudah tidak ada. Kemudian ia pun langsung menghubungi Falcon hologram dan menanyakan sandi yang sangat rumit. "Apa nama yang kau berikan untukku pada saat kita masih kuliah?" tanya Waldo. Karena Falcon tidak bisa menjawab, Waldo langsung paham kalau selama ini dia berkomunikasi dengan AI. Max sudah di depan pintu utama, sejumlah petugas sedang mengejarnya dan sepertinya itu terlambat. Asia yang pupus harapan membuat Mimi bangun, langsung menghubungi Max. Baru saja mereka bertukar halo, Mimi meninggal dunia. Asia meminta Max kembali karena percuma juga dia keluar mencari mesin di rumah sakit, toh Mimi juga sudah tidak ada. "Tidak, aku keluar bukan untuk mencari mesin. Aku keluar bunker karena sudah muak dengan keluargaku dan kehidupan di sini," kata Max. Setelah itu Asia mengungkapkan perasaannya kepada Max. Ya, sedari lama ia memang sangat menyukai Max. "Aku berjanji jika nanti bertemu dengan kehidupan baru di luar sana, aku akan mengajakmu," kata Max yang sepertinya menyambut cinta Asia. Vamos, Max. Waldo menghubungi Interpol untuk melaporkan kejadian yang dia alami. Tiba-tiba dari kejauhan, dua anak buah Minerva berlari cepat ke arah Waldo. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!